Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Insan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini memasuki hari keempat di bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 6 November 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam bab sirah an-nabawiyah, yang mana insyaallah tema yang akan kita bahas masih berkaitan dengan peristiwa perang Bani Mustalik atau perang Muraisi'. Terkait dengan peristiwa perangnya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Adapun di kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan hadithul ifk, tuduhan yang dialamatkan kepada ibunda kita, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunda Aisyah, yang mana tuduhannya itu amat sangat keji. Ya, tatkala ibunda Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn al-Mu'attal. Di buku kita itu ada di halaman 418. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, terkait dengan kisah ini diawali sebagaimana cerita dari ibunda Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin keluar di sini maksudnya adalah melakukan perjalanan safar, ya. Maka tatkala beliau akan menentukan siapa istri beliau yang akan diajak, beliau biasa melakukan aqra'a baina azwajihi. Beliau biasanya melakukan undian, ya. Siapa yang nanti yang namanya keluar, maka dialah yang berhak untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh, ya, melakukan undian seperti itu boleh. Karena semua orang yang terlibat atau yang dilibatkan dalam proses pengundian tersebut, ini orang-orang yang memiliki hak yang sama. Boleh. Ya, karena jangan sampai justru terjadi ketidakadilan, ya, dan inilah yang akhirnya mencoreng syariat ta'addud, syariat poligami. Ya, ketika seorang laki-laki dia memiliki istri lebih dari satu, dia ingin pelesiran, dia ingin tanazzuh, dia ingin jalan-jalan, dia ingin safar. Biasanya yang diajak istri yang mana, Bu? Yang muda biasanya, ya. Yang tua nanti aja kalau urusan anak sakit baru, ya, anak ke rumah yang tua itu gilirannya. Itu tuh zalim namanya, zalim. Ya boleh.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, ya kalau beliau ingin mengajak salah satu istrinya ya dalam perjalanan safarnya, ya beliau undi, ya. Taib. Dan di sini dijelaskan pada saat diundi ternyata akulah yang terpilih, ya. Nah, maka Ibunda Aisyah lain kemudian keluar namanya dan beliau pun akhirnya berangkat untuk menemani Rasulullah SAW. Dan kejadian ini ya terjadi pada saat turun ayat tentang perintah berhijab. Nah, jadi perintah berhijab bagi kaum muslimah itu diterima ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwanya sebelum ya kejadian tuduhan zina kepada Ibunda Aisyah, atau setelah peristiwa perang Muraisi'. Nah, kemudian setelah turun ayat tentang perintah berhijab, kata Ibunda Aisyah, aku pun dibawa ya di dalam tandu. Artinya Ibunda Aisyah ditempatkan di sebuah tandu, yang dimana tandunya tersebut diletakkan di atas punggung unta. Kemudian kami pun melakukan perjalanan, ya. Nah, ketika posisi kami telah dekat dengan Madinah, ya, diperintahkanlah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, akan tetapi saat itu, ya, aku menjauh dari pasukan. Artinya ketika di dalam perjalanan menuju Madinah sempat tuh Nabi dan kaum muslimin dan pasukan kaum muslimin beristirahat sebentar. Ya, beristirahat sebentar. Dan kemudian ternyata Ibunda Aisyah di masa istirahat tersebut ya, beliau keluar dari tanduknya. Ya. Untuk buang hajat, jemaah. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya seseorang ketika akan buang hajat di masa lalu itu harus mengerahkan effort yang enggak seperti sekarang, jemaah. Kita tinggal ke toilet dan sebagainya yang tempatnya juga dekat, enggak. Zaman dulu apalagi di padang pasir ya. Maka seseorang harus ke tempat yang agak tinggi kemudian turun. Ya, setelah dia mencapai puncaknya dia turun tuh. Sehingga otomatis tatkala orang tersebut buang hajat itu tidak kelihatan oleh orang lain. Konsepnya begitu, jemaah. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Dengan kondisi yang seperti ini tentu memakan waktu yang lumayan lama tentunya ya. Ditambah lagi ternyata kalung yang digunakan oleh Ibunda Aisyah tersebut jatuh, jemaah. Semakin lagi ya menambah waktu beliau untuk mencari-cari kalung tersebut. Ya. Taib. Dan pada akhirnya orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat haudaj. Haudaj itu tandu, ya, yang nanti ditempati oleh Ibunda Aisyah untuk beliau duduk di situ dan kemudian tanduknya diangkat dan diletakkan di atas punggung unta, kayak gitu. Jadi bukan pelana ya. Kalau pelana kan ya sudah terbuka. Ini tandu, jadi tertutup. Ya, ini tertutup. Taib. Nah, ternyata orang-orang yang bertugas untuk mengangkat haudaj atau tanduknya Ibunda Aisyah, ya, mereka nggak tahu kalau Ibunda Aisyah itu belum ada, ya, di tandu tersebut. Ya Allah. Emang nggak terasa apa Ustaz? Mungkin kita balik bertanya gitu. Emang nggak terasa apa Ustaz? Nah, ini di sini jelaskan nih. Ya. Di sini dijelaskan, wa kana an-nisa idzaka khifafan lam yathqiluhunna al-laham. Nah, ini menarik. Ibunda Aisyah bercerita, wanita-wanita di masa itu apalagi yang masih dalam usia belia termasuk dirinya, ya, itu masih bobotnya itu masih enteng, masih langsing. Posturnya masih langsing. Keadaan tubuhnya masih langsing. Gitu loh, masih kurus, masih langsing.
Ya, makanya di sini dikatakan lam yathqiluhunna al-lahm. Ya. Jadi masih langsing, belum dipenuhi dengan lemak-lemak, belum gitu ya. Biasanya kan ya sama lah kayak ibu-ibu dulu sebelum menikah kan langsing ya Bu ya. Nah, tapi kalau udah menikah, Masya Allah, ya, apalagi kalau nggak dijaga tuh karbonya, kalorinya, Masya Allah, banyak deh lemaknya. Nah itu berat tuh. Nah di saat kejadian ini Ibunda Aisyah masih langsing, sehingga wajar orang-orang yang bertugas untuk mengangkat tanduknya beliau mengira Ibunda Aisyah tuh ada di dalam tandu. Ya, karena para sahabat itu sangat perhatian, mereka sangat menjaga kehormatan diri ya istri Nabi. Ya, mereka nggak ngintip-ngintip, enggak, begitu diangkat, oh ya. Karena memang ada beliau di atasnya atau tidak itu nggak terlalu berbeda jemaah. Ya karena posisi beliau atau keadaan postur tubuh beliau masih sangat langsing. Ya, Masya Allah. Nah, dan beliau mengatakan wa kuntu jariyah haditsatus sin. Wa kuntu jariyah haditsatus sin. Ya saat itu usianya beliau itu masih sangat belia, sekitar 14 tahunan. Oh Masya Allah. Ya kebayang lah ya, masih langsing banget nih. Nah, ya, bahkan di sini jelaskan wanita di masa itu umumnya perawakannya kurus, nggak ada yang gemuk. Kenapa? Ya kalau bahasa sekarang mungkin diet ya. Karena makannya hanya beberapa sendok, bukan beberapa piring jemaah. Ya, jadi nggak ada yang gemuk, termasuk dirinya. Jadi begitu diangkat, dikiranya ada aja, gitu kan? Mereka nggak curiga ketika mereka mengangkat tanduku, kata Ibunda Aisyah. Ya, taib, sehingga berangkatlah mereka. Ya otomatis Ibunda Aisyah ditinggal jemaah. Ya Allah. Dan kata beliau, aku baru mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan udah berangkat. Udah dapat kalungnya, segera beliau berangkat ke tempat semula. Ya kembali ke tempat semula, ternyata udah sepi. Ya Allah. Ya. Lalu aku pun menunggu dengan harapan bahwasanya mereka merasa kehilangan diriku dan ujung-ujungnya nanti akan menemui aku. Ya. Dan kemudian summa jalasat, duduklah Ibunda Aisyah. Masya Allah. Ya. Taib. Dan kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam posisi menunggu kok belum juga datang. Ya sebagaimana apa yang sering kita rasakan saat menunggu, itu kan sesuatu yang membosankan. Ya, dan biasanya kalau orang lama nunggu nih bikin ngantuk. Itu juga yang dialami oleh Ibunda Aisyah. Ya, saat beliau duduk-duduk berharap ya pasukan balik lagi ya, karena mereka sadar Ibunda Aisyah ya ketinggalan ya belum terangkut. Ternyata di masa menunggu tersebut saat beliau sedang duduk, beliau merasakan kantuk yang sangat berat, sehingga pada akhirnya ya beliau pun tidur. Kata beliau, ghalabatni aini fanimtu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian di saat beliau tertidur, ya, wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami bin wara'il jaish. Ya. Datanglah seorang sahabat yang namanya Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami yang tugasnya itu untuk menyisir pasukan. Ya. Jadi Nabi biasanya memang menempatkan ada 1-2 orang ya yang memang terpisah dari pasukan besar. Nah, 1 atau 2 orang ini atau beberapa orang ini tugasnya apa? Itu dia kalau rombongan berangkat, nah dia akan menyisir tempat yang baru saja dilewati oleh pasukan besar. Mungkin pedang ketinggalan, tameng dan sebagainya. Apapun yang boleh jadi ketinggalan. Maka orang ini nanti bertugas untuk mengamankannya. Ternyata yang ketinggalan bininya Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak heboh nih jemaah? Ya. Misalnya istri ustadz ketinggalan rombongan umroh, rame gak? Rame. Gimana ini? Istri ustadz ketinggalan umroh gitu ya. Ini istrinya Nabi jemaah. Allahu Akbar. Tapi inilah skenario Allah untuk menguji ya Ibunda Aisyah dan juga menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menguji rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dari ujian ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Ya, artinya rumah tangga Nabi pun tidak sepi dari yang namanya ujian, dan nggak tanggung-tanggung. Ujiannya berat, wallahi berat. Ya Allah, berat jemaah. Nanti kita akan saksikan bagaimana ya beratnya yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah, begitu juga yang dirasakan oleh kedua orang tuanya Ibunda Aisyah, yaitu Abu Bakar dan Ummu Rumman. Ya Allah. Nah, nanti kita dapat kisahnya. Nah, datang Safwan ya, dan kemudian belum melihat dari kejauhan ada seorang yang ketinggalan yang menggunakan baju berwarna hitam. Ya, dalam keadaan tidur. Ya Allah. Ya, fara'a sawada insanin naim fa'atani, dan kemudian didatangi oleh Safwan. Naam. Dan ketika Safwan melihatku, Safwan mengetahui aku, fa'arafani hina ra'ani. Kata Ibunda Aisyah, ya, ketika Safwan ngelihat aku, dia kenal, karena sebelum turun ayat hijab, ya beliau pernah tuh interaksi, ketemu aku, ngelihat face-nya Ibunda Aisyah kayak gimana, tahu. Ya, bahkan dulu belum ada ayat tentang hijab kan, belum menggunakan jilbab dan sebagainya. Tahu, Safwan tahu. Ya, makanya Ibunda Aisyah bercerita seperti itu. Ya Allah. Naam. Dan kemudian ketika beliau sadar, istri Nabi, Ibunda Aisyah ketinggalan, maka keluarlah kalimat dari lisan Safwan, dan kalimat tersebut adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ini kalimat biasa diucapkan kalau kita menghadapi apa coba? Musibah. Ini luar biasa waraknya Safwan nih. Ya, karena bisa jadi ungkapan yang keluar, andai pun zikir tapi kayaknya kurang pas. Alhamdulillah, tuh ini kan nggak pas. Aneh bakal nemenin istrinya Nabi, cakep banget dan sebagainya. Nggak gitu. Beliau menganggap ini musibah, karena memang seperti itu seharusnya. Ketika seseorang tuh menghadapi kondisi sebagaimana yang dialami oleh Safwan, ini musibah. Jadi jangan sampai justru ada sebagian ikhwan cari-cari kesempatan gitu. Kasihan tuh Ustadz, kayaknya tuh ya nggak dapat tumpangan, makanya aneh boncengin pulang kajian. La haula wala quwata illa billah. Apaan ini jemaah? Ya, naam. Nah, Safwan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat yang biasa diungkapkan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah. Artinya beliau punya firasat yang tajam. Ini yang kayak begini nih bakal menimbulkan fitnah nih, akan menjadi ujian nih. Karena yang diuji ternyata bukan hanya Ibunda Aisyah, bukan hanya Rasulullah SAW, bukan hanya Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Ummu Rumman sebagai orang tuanya, selaku orang tuanya Ibunda Aisyah, tapi juga menjadi ujian untuk sahabat Safwan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana persaksian Nabi tentang sosok Safwan. Ini laki-laki baik nih. Ya. Makanya ujian, istirja yang keluar. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka segeralah kata Ibunda Aisyah, aku menutupi wajahku dengan jilbabku. Ya. Fa khammartu wajhi bi jilbabi, kata Ibunda Aisyah. Ya Allah. Dan wallahi ma kallamani kalimah. Ini persaksian jujur dari Ibunda Aisyah. Demi Allah, Safwan enggak mengucapkan sepatah kata pun kepada diriku kecuali kalimat tersebut. Enggak ngajak ngobrol, gimana kabarnya tuh. Udah makan belum Enggak. Enggak basa-basi, enggak jemaah. Enggak ada kalimat begitu, karena kata Ibunda Aisyah, ma kallamani kalimah. Enggak ada kalimat yang keluar dari lisan Safwan untuk ngajak ngobrol beliau kecuali tadi itu aja tuh, istirja. Selesai. Ya. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Jelas banget. Enggak ada kalimat yang aku dengar keluar dari lisannya Safwan kecuali istirja. Ya Allah. Ya, hatta anakha rahilatahu. Ya Allah. Ya.
Lalu dia pun mendekatkan kendaraannya kepada diriku. Beliau saat itu bawa onta, didekatkan tuh ontanya, ya, untuk ditunggangi oleh ibunda Aisyah, ya. Dan sebagaimana umumnya kaum wanita itu kalau naik onta sulit, jangankan perempuan, kita aja sulit kan? Kita aja sulit jemaah. Coba deh kalau misalnya mampir ke Taif, biasanya ada onta di situ, susah jemaah. Ya Allah, ya. Makanya ya di sini dijelaskan ya bahwasanya aku menjadikan tangannya sebagai tangga untuk naik ke atas kendaraannya. Jadi Sofwan tuh menyediakan tangannya untuk pijakan kakinya ibunda Aisyah untuk bisa naik ke atas unta. Allahu Akbar. Karena tinggi, untuk naik unta ini tinggi. Ya. Taib. Kemudian berangkatlah kami ya dalam keadaan Sofwan menuntun kendaraannya. Ya, hingga kami kemudian kembali bergabung dengan pasukan. Yang dimana saat itu ketika ketemu ya kondisinya mereka sedang beristirahat di dekat sungai. Ya Allah. Ya. Naam. Akan tetapi sungguh celaka. Inilah petaka ya terjadi bermula dari sini. Summa qadimna al-Madinah. Kemudian kita pun tiba di kota suci Madinah. Ya. Nah, sebelum ke Madinah, di sini dijelaskan sungguh celaka, ya, bahwasanya dijelaskan terdapat provokator. Kalau di sini dibahasakan aktor intelektual. Ya, tapi kayaknya nggak pas nih kalau aktor intelektual. Ya, kita bicara yang gamblang aja. Ini provokator muncul, penebar isu tentang apa yang telah dialami atau tengah dialami oleh saya. Ya, di saat saya ketinggalan rombongan dan ditemani oleh Safwan ibn al-Mu'attal. Ya, ada sosok yang menjadi penebar gosip. Ya Allah. Ya, tidak lain sosok tersebut adalah gembong munafik di Madinah yang namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Nah, kejadian tentang ya tersebarnya isu Ibunda Aisyah dan Sofwan zina itu baru diketahui oleh Ibunda Aisyah setelah berlalu satu bulan. Ya, dari sini kita menjadi faham betapa Ibunda Aisyah itu sosok wanita yang benar-benar gambaran tipikal wanita salehah, yang dimana wanita salehah itu waqarna fi buyutikunna, betah di rumah, aktivitas utamanya di rumah. Ya, taib. Nah, sejak kepulangan Ibunda Aisyah beserta rombongan yang diawali sempat terpisah, itu akhirnya tersebar karena kan Sofwan karena Abdullah bin Ubay bin Salul ngelihat tuh. Ya, ketika ya rombongan sedang beristirahat, kemudian baru muncul Ibunda Aisyah berdua-duaan dengan Sofwan. Kemudian dihembuskanlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan orang-orang lainnya, termasuk nanti sahabat Nabi juga tuh termakan gosip tersebut. Dan gak tanggung-tanggung sahabat tersebut punya hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Ya Allah, yang namanya Mistah ibn Usasah. Allahu Akbar. Ya. Dan juga satu lagi, ada beberapa orang. Satu lagi diantaranya yang termakan juga tuh gosip tersebut, bahkan ikut-ikutan menghembuskan gosip itu di tengah-tengah penduduk Madinah. Bukan cuma Abdullah ibn Ubay bin Salul, tapi juga Mistah. Kemudian siapa lagi? Hamnah binti Jahash, saudarinya Zainab bintu Jahash. Zainab itu siapa? Salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu cukup, ada sesuatu yang menarik nanti itu. Ya, terkait dengan Zainab bintu Jahash. Ketika diketahui saudarinya itu juga turut ikut serta ngompor-ngomporin tuh, sehingga tersebarnya ya gosip Ibunda Aisyah zina dengan Sofwan ibn al-Mu'attal. Itu ternyata tidak lain tujuannya untuk membela saudarinya, si Zainab. Kan Zainab pun saingan sama Aisyah kan. Oh, ini kapan lagi nih Ana bisa bela saudara Ana?
biar harga diri ya pesaingnya saudariku nih, yaitu Ibunda Aisyah. Kan memang kalau kita amati dalam rumah tangga Nabi, ya itu kan ada beberapa kubu ya. Ada kubunya Ibunda Aisyah, ada kubunya Zainab. Kubunya Ibunda Aisyah itu diantaranya CS-nya siapa? Hafsah. Nah Zainab nanti beda lagi tuh. Masya Allah. Nah Hamna melihat nih kapan lagi nih aneh bisa, mungkin dalam hatinya, dalam pikiran itu, aku bisa ngebela saudariku, ya, agar Rasul lebih condong kepada saudarinya. Nah, maka dia ikut serta tuh menyebarkan gosip tersebut. Dan sebagian ulama sejarah katakan makanya nanti konsekuensinya ketika tuduhan itu dusta, Allah turunkan 10 ayat dalam surah An-Nur, maka otomatis apa yang dihembuskan oleh orang-orang yang menjadi provokator di Madinah, termasuk diantaranya adalah Hamnah, termasuk diantaranya adalah Mistah, mereka dicambuk semua. Makanya nggak boleh sembarangan menuduh orang berzina, ya, itu hukumannya berat, termasuk dosa besar. Dicambuk, berapa kali cambukan Bapak Ibu? 80 jaldah atau 80 jaldah, 80 kali cambukan tuh. Ya Allah, ya. Nah 1 bulan berlalu, Ibunda Aisyah ya dalam kondisi beliau sakit, jemaah. Ya Allah. Dan orang-orang terus asyik ngebicarakan tentang ya perselingkuhannya, tuduhan perselingkuhannya. Ya Allah. Kata Ibunda Aisyah, aku nggak mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memang menunjukkan gelagat yang membuat aku curiga. Tuh. Ya. Taib. Kenapa Ibunda Aisyah merasa curiga? Beliau merasa ada sesuatu yang lain pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya ya beliau tidak mendapatkan lagi al-lutuf, kelembutan yang biasanya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti juga Nabi jadi kasar, enggak. Nabi dingin gitu loh. Ya mungkin biasanya kalau seperti biasanya itu bercanda, ya, ketawa-ketawa dan sebagainya. Ini dingin. Kalau ketemu paling cuma fayusallim, ya, alayya, kata Ibunda Aisyah, dia cuma mengucapkan salam kepada diriku, aku jawab salamnya. Kemudian mentok-mentoknya beliau tanya, kaifatikum, kaifatikum, ay kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Tuh. Kemudian aku jawab baik, summan sarafa, ay summa yansarif, kemudian pergi. Gitu aja, dingin. Maka Ibunda Aisyah merasa kok kelembutan Nabi kok berubah nih. Ya, sampai pada satu hari di satu malam, ya, fa kharajtu ma'iya Ummu Mistah. Ya, aku pun keluar, yang dimana saat aku keluar ditemani oleh seorang sosok wanita yang jauh lebih tua. Ya, dia adalah Ummu Mistah, ibunya Mistah. Siapa Mistah? Yang tadi ikut-ikutan ngegosipin Ibunda Aisyah selingkuh, berbuat zina dengan Safwan. Ya, Ibunda Aisyah keluar bersama Ummu Mistah. Untuk apa? Untuk ngapain? Untuk buang hajat. Ya Allah. Ya. Taib. Dan kemudian, ya, kebiasaan orang-orang zaman dulu, ini bisa dijelaskan, kalau buang hajat itu memang memilih waktu yang sudah gelap, waktu malam, biar nggak kelihatan. Ya, dan ini dijelaskan, ini terjadi sebelum tradisi, ya, orang-orang Arab itu kemudian mengenal toilet atau jamban yang mereka buat di samping rumahnya. Ya begitulah peradaban, ya. Nah, ya sama lah zaman kita dulu kan begitu, ya. Kalau Anda dengar cerita dari orang tua Anda, ya Masya Allah, itu kalau kebelet tuh Masya Allah effortnya luar biasa jemaah. Kita yang udah kebeletnya harus tuh lari-lari dulu keluar, ya. Kadang kala di tengah kebun, ya Allah, harus nimba air dulu. Ya kan? Ya. Mungkin ibu-ibu yang kelahiran, bapak ibu yang kelahiran tahun 70-an apalagi lebih tua dari itu, ya Masya Allah pasti ngalamin yang begitu tuh. Ya, anak aja masih itu ngalamin yang kelahiran 80 tuh masih ngeliat tuh ada di rumah-rumah di zaman itu yang ada timbanya,
di belakang rumah, Masya Allah. Kalau sekarang tinggal cetek, Masya Allah, boro-boro cetak-cetek, ya tinggal pencet showernya kan. Syuf. Ya Allah, bahkan di toilet ya udah ada ya alat yang nyemprotkan air, subhanallah. Ya Allah, ya. Taib. Kemudian aku pun berangkat meninggalkan rumah bersama Ummu Mistah. Ya, naam. Kita persingkat, ya artinya memang Ummu Mistah ini memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunda Aisyah. Dan kemudian aku pun kembali bersama Ummu Mistah. Ya. Ketika menyelesaikan hajatnya. Kemudian tiba-tiba Ummu Mistah, sebagian riwayat mengatakan beliau tersandung. Ya. Dan kemudian saat beliau tersandung, beliau mengucapkan kalimat yang isinya ya itu adalah celaan terhadap putranya. Ya Allah. Apa kata Ummu Mistah? Ta'is Mistah. Celaka nih Mistah. Ya Allah, disumpahin sama emaknya. Ya kan? Ini kan ibunya nih. Ya ketika dikesandung, ya Allah, dia mengatakan faqalat ta'is Mistah. Celaka Mistah. Ya Allah. Perlu kita ketahui jemaah, sedikit biografi Mistah ibn Utsatsah. Mistah ini salah seorang sahabat Nabi yang menjadi kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq yang juga ikut dalam perang Badar. Kita tahu keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Dosanya diampuni, diharamkan neraka bagi mereka. Artinya mereka pasti masuk surga. Ya Allah, disumpahin, celaka nih Mistah. Ya, faqultu laha bi'sa ma qulti. Betapa buruk ucapanmu wahai Ummu Mistah, nih anakmu sendiri ente sumpahin begitu. Tuh ya Allah. Ya kalau bahasa bebasnya kok tega-teganya anak ente nih. Ente sumpahin celaka. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Naam. Atasubbina rajulan syahida badran. Kamu caci maki, kamu celak tuh putramu yang jelas-jelas dia ikut perang Badar tuh. Ibunda Aisyah mengingatkan tentang keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, termasuk putramu nih. Kok engkau celah sih? Celaka nih Mistah. Faqalat ya ayhanta awalam tasma'i ma qala. Ya Allah. Ya. Kemudian Ummu Mistah berkata, wahai anakku, tidakkah kamu mendengar apa yang telah dikatakan olehnya? Apa yang telah dikatakan oleh anakku Mistah nih terhadap dirimu atau tentang dirimu? Ya. Maka Ibunda Aisyah karena emang nggak tahu, beliau kaget. Umadza qala? Emang apa yang dikatakan oleh putramu Mistah tentang aku? Ya. Kemudian akhirnya ceritalah Ummu Mistah bahwasanya anaknya termasuk yang menyebarkan gosip. Ya, bahwasanya Ibunda Aisyah selingkuh, berbuat zina dengan siapa? Safwan ibn al-Mu'attal. Ya Allah. Akhirnya yang tadinya awalnya beliau tuh sakitnya sudah mulai ya lebih baik kondisinya, sudah mulai pulih. Apa yang terjadi? Fazdadtu maradan ala maradi. Ya, sakitnya justru bertambah. Loh iyalah, karena kan umumnya orang tuh sakit secara fisik itu dengan sebab sakit secara psikis. Makanya kalau kita ingin sehat secara fisik, ya perhatikan dulu psikis kita. Ya, ini kalau kita memang menyadari ini kenapa pasangan hidup aneh ini sakit-sakitan mulu, padahal kebutuhan asupan gizinya tercukupi. Jangan cuma memfokuskan menyorot pada sisi itu. Boleh jadi psikisnya nih, kita memang memenuhi kebutuhan fisiknya, makanan full, ya, kebutuhan makanan, ya, nutrisi atau gizi untuk fisiknya nggak kurang, belum cukup. Kalau ternyata dikit-dikit sakit, boleh jadi psikisnya bermasalah, karena sang pendamping hidup ternyata tipikal yang merongrong dirinya. Ya Allah. Ketika aku kembali ke rumahku dan Nabi masuk menemuiku,
Lalu seperti biasa ngucapin salam, ya, yusallim alayya, dan beliau bertanya, kaifatiki, apa kabarmu? Tuh. Biasa, dingin. Ya, kata Ibunda Aisyah kehilangan kelembutannya. Tapi untuk yang saat ini Ibunda Aisyah udah makin connect. Oh, ini dia nih penyebabnya. Kenapa sebulan ini Rasul itu berubah? Ya Allah, berat jemaah. Ya. Kemudian karena beliau sudah tahu cerita dari Ummu Mistah. Ya. Akhirnya Ibunda Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW, nih Bu, ini penting nih Bu nih. Ini suasana lagi panas nih di rumah tangganya siapa? Nabi. Tapi adab tetap diperhatikan oleh seorang istri, dan ini dicontohkan oleh siapa? Ibunda Aisyah. Jadi nggak langsung tuh, ya, masukin koper, masukin pakaian ke koper. Ya Allah, turunin koper. Koper mana koper? Ya, masukin pakaian ke koper. Mau kemana yang? Ya, terserah nih mau pergi kemana kek? Ya Allah, ya Allah. Ya, kemudian pergi tuh nomor diblokir. Ya Allah, nomor suami diblokir. Syuh, ada tuh suami sampai curhat, Ustadz gimana nih Ustadz? Kenapa akhi? Antum suntuk banget nih. Iya Ustadz. Anak bingung harus cari kemana nih istri Ustadz. Dia ngambek Ustadz. Ya diturunin koper, dimasukin bajunya, Masya Allah, dia pergi. Dan dia putus komunikasi dengan anak. Nomor anak diblokir. Ya Allah, jangan. Ya Allah, ya, jangan sampai kayak gitu. Naam. Ya masih lebih baik lah dia turunin koper, ya, kemudian sambil masukin pakaian, nangis-nangis, tapi nggak pergi-pergi. Itu masih lebih bagus, gitu ya. Misalnya triki doang gitu ya, nggak apa-apa deh. Tapi kalau yang sampai pergi, la haula wala quwata illa billah, kesian. Ini masalah nggak akan kelar kalau begitu. Nah Ibunda Aisyah ini suasana udah tegang, panas nih, dituduh zina. Tuduhannya nggak main-main, zina. Ya, dan kebanyakan orang Madinah terhasut, termakan oleh isu tersebut, gosip tersebut, sampai-sampai kerabatnya sang ayah yaitu Mistah pun juga demikian, ikut mengompor-ngompori sehingga gosip itu semakin tersebar. Akhirnya Ibunda Aisyah berpikir, oh kalau seperti ini terus, oh ya, beliau butuh solusi dan beliau butuh masukan-masukan dari orang terdekat, tidak lain adalah orang tuanya. Beliau pengen tahu nih gimana nih tentang orang tuanya, tahu gak tentang info ini. Makanya akhirnya dengan adabnya Ibunda Aisyah berkata, faqultu ata'zanu li an atiya abawayya, ya Allah, minta izin, ya, apakah engkau mengizinkan aku agar aku bisa menemui kedua orang tuaku? Ya Allah. Ya jadi nggak langsung cabut, enggak, izin. Ya. Apa tujuannya? Ya di sini dijelaskan. Ya. Wa ana hina idzin uridu an astayqina al khabar min qibalihima. Ya Allah. Karena aku ingin memastikan tentang isu tersebut, ya, dan sumbernya aku ingin dapatkan dari kedua orang tuaku. Gimana nih? Allahu Akbar. Ini jemaah, kata para ulama, ini benar-benar kejadian ini syarat ilmu, syarat pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita petik di antaranya? Ibunda Aisyah adalah sosok wanita yang satu sisi kita tahu beliau ekspresif, tapi sifat ekspresifnya itu masih sangat terkendali, nggak uncontrol. Tuh, makanya terbukti minta izin dulu, adabnya tetap dipakai. Ya, kemudian tujuan beliau nih untuk datang ke rumah orang tuanya, ya, tidak lain untuk meng-cross check gimana nih tentang isu ini. Sudahkah sampai kepada kedua orang tuanya? Tuh. Ya Allah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan diriku. Aku pun pergi menemui kedua orang tuaku dan aku bertanya kepada ibuku, ya Allah. Ya. Ya ummata ma yatahaddatsun nas. Allahu Akbar. Kita kalau coba ngebayangin betapa berat tuh yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah. Ya. Makanya orang-orang mulia itu hidupnya nggak sepi dari namanya ujian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bunda Aisyah berkata, wahai ibuku, ya, apakah benar yang dibicarakan oleh kebanyakan manusia tentang aku? Ya Allah. Ya, dia bertanya seperti itu kepada ibunya. Ya, sebenarnya apa sih yang dibicarakan, yang menjadi perbincangan, yang menjadi gosip, ya, di kalangan orang-orang Madinah tentang aku? Maka ibundanya ya Aisyah, yaitu Ummu Rumman, menjawab, ya, wahai anakku, ya bunayyah, hawwini alaik, ya, tenangkan dirimu. Nih ibu yang luar biasa nih. Sosok ibu yang luar biasa, yang ketika beliau sadar anaknya sedang dirundung kesedihan yang mendalam, maka dia berusaha untuk menghibur anaknya dengan mengucapkan hawwin alaik, ya, tenangkan dirimu wahai putriku. Demi Allah, ya, kata beliau, sedikit saja wanita yang melakukan keburukan di hadapan laki-laki yang mencintainya, ya, taib, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Ini juga membuat kaget Ibunda Aisyah. Ini seakan-akan kok kayaknya ibunya juga menaruh kecurigaan gitu loh, bahwasanya anaknya, yaitu Ibunda Aisyah, melakukan kesalahan. Ya Allah. Maka aku berkata subhanallah, ya, walaqad tahaddatsa an-nasu bihadza. Apakah kebanyakan orang tuh tega wahai ibuku? Mereka membicarakan hal itu, ya, dan sampai-sampai membuat, ya, sang ibu juga kok terkesan masih tanda tanya tentang kejadian itu, ya. Maka kata Ibunda Aisyah, aku pun menangis sepanjang malam hingga pagi. Ya Allah. Ya. Nah. Dan kemudian Rasulullah SAW, bagaimana upaya Nabi SAW? Ini menarik jemaah. Satu sisi Ibunda Aisyah berusaha untuk mencari tahu, meng-cross check tentang kebenaran, ya, tuduhan tersebut. Nah, di sisi lain, ya, Rasulullah SAW pun tidak tinggal diam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengajak atau mendatangi dua orang yang beliau anggap bisa memberikan masukan, Masya Allah, ya, untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarganya, yaitu terkait dengan tuduhan zina yang dilakukan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Diajaklah dua orang atau dipilihlah dua orang untuk bermusyawarah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib dan yang kedua Usama bin Zaid. Ini menarik jemaah. Jangan sembarangan milih orang jemaah. Pertama, pilihlah orang yang memang dia termasuk kategori amanah. Kalau kita mau berbicara tentang masalah-masalah yang private, masalah yang privasi, masalah pribadi. Jangan yang ember. Ya. Jangan yang ember udah gitu bocor lagi. Sekalipun bocornya halus, jangan. Ya, iya, kalau bocor halus bocor jemaah, tuh info bakal nggak bisa dirahasiakan. Ya, bocor halus aja jangan, apalagi bocornya bukan bocor lagi, retak-retak, ya jangan. Kita udah tahu nih, ini orang memang, ya Allah, apa aja diceritain tuh. Padahal udah jelas-jelas orang yang datang kepada dirinya, ini antara diriku dan dirimu, ya, baini wa bainak. Enggak, bocor. Ya Allah, jangan diajak ngomong yang begitu. Ya, makanya dipilih orang, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih nih, ya, sosok sahabat yang insya Allah dari sisi amanah nggak diragukan, ya, dari sisi keamanan tidak diragukan, kemudian masih kerabat juga, tuh, ya, dan dianggap bisa bersikap sportif, bersikap adil, ya, ini orang-orang yang memang sangat lekat, sangat dekat dengan kehidupan rumah tangganya Nabi. Kita tahu Ali sepupunya Nabi dari kecil tuh, ya, berinteraksi dalam rumah tangganya Nabi. Yang kedua Usama, sama, ya, bapaknya Usama itu Zaid ibn al-Harithah, itu anak angkatnya Nabi. Bahkan sampai-sampai Nabi menyematkan nama dirinya kan, Zaid bin Muhammad, sebelum kemudian Allah memberikan teguran, nggak boleh itu menghapuskan nasab seseorang, kan gitu ya. Ini saking dekatnya nih Zaid punya anak namanya Usama. Usama juga disayang banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya Allah, ya, datang Nabi ke Usama. Nah, dan Usama menyerahkan hal tersebut kepada Rasul,
Yang jelas Rasul mengetahui tentang kesucian istrinya. Ya. Dan beliau pun menyampaikan bagaimana cintanya Ibunda Aisyah kepada masyarakatnya. Ya, dan masyarakatnya pun cinta kepada Ibunda Aisyah. Dan dengan tegas Usama mengatakan ketika dimintai masukan, dimintai komentar tentang kasus yang dialami ya oleh Ibunda Aisyah, tuduhan zina beliau dengan Safwan, apa kata Usama, ya Rasulullah, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut. Ya, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut. Ya Allah. Kemudian Usama mengatakan, ya, bahwasanya tidaklah aku mengetahui, ya, apapun tentang Ibunda Aisyah kecuali hal yang baik. Artinya apa? Ini istrimu wanita yang sangat baik. Kami nggak kenal tentang istrimu Ibunda Aisyah kecuali hal yang baik yang melekat pada dirinya, itu loh. Masya Allah. Artinya Usama sangat memberikan pembelaan terhadap Ibunda Aisyah. Rasul pasti mumet jemaah. Iya, Rasul sangat bingung dalam hal itu karena belum turun wahyu kan. Dan dari sini kita menjadi paham Rasul enggak mengetahui perkara gaib. Nah ini penting nih. Kalau Rasul tahu perkara gaib enggak perlu beliau datang ya kemudian mengajak musyawarah Usama dan juga Ali. Terus orang sekarang pada belagu mengetahui ini itu hal-hal yang gaib. Wallahi tipu daya syaitan. Rasul nggak tahu tuh tentang kebenaran isu apakah istrinya itu Aisyah ini zina atau tidak, selingkuh atau tidak, nggak tahu. Orang-orang zaman sekarang ya dengan sangat sok taunya mereka merasa dirinya mengetahui perkara yang gaib, padahal itu adalah tipu daya syaitan. Makanya kita harus punya akidah yang mantap. Kalau kita udah datang nih, walaupun ini sebutannya nih orang baik nyebut dia ustadz, habib, ajengan atau siapapun, tapi begitu ngomong udah bicara tentang gaib, ya tinggalin tuh majelis, tinggalin sosok yang seperti itu. Kenapa? Jelas-jelas dia sedang membuka tentang keburukan dirinya, ya. Karena ketahuilah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah. Adapun Nabi tahu itu sebagian yang Allah kasih tahu, tapi kebanyakan nggak tahu, terbukti. Ya, ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu perkara gaib, nggak akan berlarut-larut sampai berbulan-bulan jemaah. Ya Allah. Kemudian datang kepada Ali dan Ali berkata, ya Rasulullah, ya Allah nggak akan menyusahkan engkau. Ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik. Allah tidak akan menyusahkan engkau. Nih Ali komen kayak begini karena beliau merasa kasihan sama Nabi. Bukan ngompor-ngomporin ya. Nih kalau kita nggak paham nih, kita mengira, nih Ali kok ngompor-ngomporin Nabi nih? Enggak. Beliau merasa iba karena sayangnya beliau kepada Nabi. Yang Nabi ya Allah berbulan-bulan tuh, ya Nabi kelihatan begitu bingung, belum turun ayat. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Ya. Wanisa usiwaha katsir. Wanita selain Ibunda Aisyah masih banyak. Tuh. Ini kalimat ini bukan ngompor-ngomporin, enggak gitu loh. Kalau engkau memang memutuskan melepas istrimu, silakan. Nanti Allah kasih ganti dengan wanita yang lain, kan gitu. Bicaranya simpel. Bukan ngompor-ngomporin jemaah, enggak. Karena hati para sahabat hati yang bersih. Ya, dari kemunafikan dan hal-hal buruk lainnya. Beliau cuma nggak ingin melihat Nabi itu terus menerus ya Allah, ya berada di dalam kebingungan dan kesusahan. Ya Allah, karena ini masalah berat jemaah. Ya, taib. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa innas'alil jariyah tasdukka. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan masukan atau komentar, Allah tidak akan menyusahkan engkau dan perempuan selain Ibunda Aisyah masih banyak ya Rasul. Kalau engkau menghendaki ya sudah, ya engkau ceraikan dia dengan baik, dengan kata lain begitu ya. Kemudian engkau menikah dengan wanita yang lain.
Tapi jika engkau bertanya tentang hal itu kepada wanita yang lain, pasti ia akan membenarkanmu. Solusi berikutnya, atau engkau cross check lagi nih. Kalau sekarang kan cross checknya, minta nasihatnya, minta masukannya ke Ali dan juga Usama, laki-laki. Cobalah ke wanita yang dia juga tahu tentang siapa sosok istrimu. Ya, tidak lain wanita tersebut adalah budaknya Ibunda Aisyah yang namanya Barirah. Tuh. Ya. Maka kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Ya, beliau ikut itu nasihat dari atau masukan dari Ali. Beliau panggil Barirah dan bertanya kepada Barirah, faqal ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki? Ya, wahai Barirah, kamu melihat sesuatu yang mencurigakan enggak? Itu ada pada istriku, maksudnya gitu. Ya, engkau melihat enggak sesuatu yang mencurigakan? Itu ada pada istriku. Ya karena kan budaknya sangat dekat berarti dengan majikan. Ini cara yang pas, cara yang cerdas, jemaah. Jadi kalau kita ketemu masalah keluarga, kalau kita ingin curhat sama orang-orang yang memang ya mereka itu insya Allah bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik. Jangan curhat di medsos. Ini kebanyakan curhat di medsos, pasang status. Rumah tanggaku berada di ujung tanduk. La haula wala quwata illa billah. Apa-apaan ini begini? Ya kan? Ya orang tahu, sedunia tahu. Waduh, praharanya gede nih di ujung tanduk. Subhanallah. Curhat sama orang yang tepat. Jangan kepada sembarang orang, apalagi medsos. La haula wala quwata illa billah. Ya. Taib. Maka Barirah tuh yang ditanya. Ya. Apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan? Maksudnya ya pada sosok istriku. Apa kata Barirah? Ya, beliau jujur. Qalat Barirah, la. Enggak. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amran ughmisuhu 'alaiha akthara min annaha jariyah hadithatus sin tanamu an ajini ahliha fata'ti dajin fata'kuluh. Ya, ini ada terjemahan yang ana sedikit perbaiki ya. Kata Barirah, enggak ada sesuatu yang mencurigakan yang aku lihat pada sosok istrimu, yaitu Ibunda Aisyah. Ya, bahkan beliau bersumpah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi zat yang mengutus dirimu dengan kebenaran, artinya demi Allah. Aku melihat Ibunda Aisyah hanyalah sosok anak yang sangat polos. Annaha jariyah hadithatus sin. Ini masih bocah nih, masih polos, masih muda belia. Ya. Andai pun ada sesuatu yang agak sedikit menjadi catatan, nih. Selebihnya nih orang baik, apalagi masih polos. Nah, andai pun ada sedikit catatan nih, tapi ini bukan menjadi aib bagi dirinya. Inilah menunjukkan kepolosan dirinya. Tapi kalau ini mau dijadikan sebagai catatan, kata beliau, dia pernah ya mengadon adonan roti yang beliau buat untuk keluarganya. Ya karena bocah, capek ngadon tuh capek cuma. Apalagi zaman dulu belum ada mixer cuma. Ana sebelum jadwal dakwah itu cukup padat, ana bikin roti Maryam. Jadi ba'da subuh ana ngadon. Itu bisa 10 kilo ana ngadon. Ana bikin roti Maryam sama istri ana. Itu ngadon capek luar biasa. Masya Allah. Ya. Nah, makanya ketika Ibunda Aisyah sedang ngadon ya untuk dibuat roti atau penganan untuk rumah tangganya, ya. Apa yang terjadi? Yang aku tahu saat itu kalau beliau capek tidur. Saking polosnya. Nah, kan kerjaan belum kelar, jemaah. Ini lagi di dapur nih. Ya, yang seharusnya kan ditungguin dulu ini. Cuma karena bocah kan gitu capek tidur. Dan karena tidur apa yang terjadi? Ya, kata Barirah, fata'ti dajin fata'kuluh. Kalau di sini kan diterjemahkan ketika dia bangun, dia langsung memakannya. Kalau ada yang ketahui, yang dimaksudkan dengan ungkapan ini adalah kemudian ada hewan yang masuk ke dapurnya.
Dan kemudian karena dia tidur, Ibunda Aisyah tidur, otomatis nggak ngontrol dong adonannya. Dimakan tuh adonan, mungkin sama kambing atau yang lain. Dan beliau nggak tahu. Ini pun ada sisi catatan untuk beliau. Ini nih. Berarti kan nggak ada kaitannya dengan masalah ya tuduhan zina kan? Ini wanita polos, baik. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW sadar, yakin gitu ya. Beliau berdiri ya, dan kemudian ya beliau pun menyampaikan ya kalimat pembelaan terhadap Ibunda Aisyah, tapi sifatnya masih global. Ya, sifat bukan pembelaan nih. Artinya beliau menyampaikan istriku ini orang baik. Gitu. Ketika beliau berkata, "Ya ma'syaral muslimin, man ya'dzuruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu ala ahli illa khaira." Ya. Naam. Ya Allah, jemaah, Nabi SAW langsung bangkit dan kemudian beliau berceramah gitu ya, menyampaikan kepada orang-orang di masa itu. Ya, beliau naik mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, siapakah orang yang akan membela diriku dari seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku enggak mengetahui dari keluargaku kecuali dia adalah orang baik." Itu maksudnya siapa? Aisyah. Karena beliau udah dapat masukan tuh, komentar dari orang-orang yang jujur, dari Ali, dari Usama, dari Barirah. Semua komentarnya menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah adalah sosok yang baik, wanita yang amanah. Cuma memang Nabi juga realistis, Bapak Ibu. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua ungkapan-ungkapan dari Ali, dari Usama, dari siapa lagi? Barirah, itu baru sifatnya global. Adapun terkait dengan peristiwa yang sebenarnya, apa yang terjadi ketika memang orang-orang mayoritas di Madinah ngelihat Ibunda Aisyah dan Safwan jalan bareng, dan itu dalam perjalanan yang panjang jauh, ya, sehingga memunculkan adanya anggapan, tuduhan, isu keduanya telah melakukan perzinahan. Kan ini butuh pembuktian kan? Iya. Di sisi lain nggak bisa ngebantah juga karena fakta yang ada jalan bareng yang mengisyaratkan peluang untuk melakukan hal itu juga ada. Nah ini makanya beliau membelanya juga bukan membela yang membabi buta, enggak. Ya beliau mengatakan ya bahwasanya tidaklah aku mengetahui dari keluargaku, di antaranya istriku ini itu Aisyah, melainkan dia orang baik. Ya Allah. Ya. Taib. Dan kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya mereka telah menyebutkan seorang laki-laki yang aku tidak mengenal laki-laki itu kecuali sebagai orang yang baik. Ini maksudnya adalah Safwan. Tuh, Nabi sampaikan kalimat yang menunjukkan beliau mengungkapkan Aisyah itu orang baik, istri yang baik, wanita yang baik. Dan kemudian beliau juga mengomentari sosok yang dituduh melakukan perselingkuhan dengan sang istri, yaitu Safwan. Ini luar biasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'alimtu alaihi illa khaira. Tidaklah aku mengetahui tentang sosok laki-laki yang dituduhkan melakukan perzinahan dengan istriku, melainkan dia adalah orang yang baik. Dia adalah laki-laki yang baik. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Tuh. Apa barometer Safwan ini? Nabi katakan dia adalah laki-laki yang baik. Kata Nabi, beliau adalah laki-laki yang tidak pernah beliau adalah sosok laki-laki ya yang tidak pernah menemui keluargaku, tidak pernah menemui istriku kecuali pasti bersama aku. Tuh. Ini cuma. Nah kemudian tadi kan di awal Nabi katakan, siapa kaum muslimin yang akan membelaku dari seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Maksudnya yang dituju siapa nih? Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa nih? Tuh. Isyarat ini dibaca oleh sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz itu dari kalangan Aus. Jadi ada dua suku besar di Madinah selain Aus, apalagi Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Nah, ini menarik, hampir perang lagi nih. Ini hampir perang nih. Faqama Sa'ad ibn Mu'adz
Faqala ya Rasulullah, ana a'dzuruka minhu. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku yang akan memberikan pembelaan ya untuk dirimu ya Rasul. Nah, in kana minal aus darabtu unuqah. Kalau nih orang yang kau maksudkan dia berasal dari kalanganku, dari kaumku, yaitu kaum Aus, dari suku Aus, aku yang akan memenggal kepalanya. Aku yang akan bunuh dirinya ya Rasul. Aku yang akan langsung mengeksekusinya. Masya Allah. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj. Tapi kalau dia justru berasal dari kabilah atau suku saudaraku, yaitu suku Khazraj yang dulu pernah perang ratusan tahun. Aus Khazraj perang ratusan tahun sebelum kaum muslimin, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Amartana fafa'alna amrak. Kalau dia berasal dari Khazraj, bukan berasal dari kalangan Aus, bukan berasal dari kalangan kami, ya, tapi dari saudara kami Khazraj, perintahin aja ya Rasul. Sama. Kita siap eksekusi. Masya Allah. Ucapan Sa'ad bin Mu'adz kayak gini ternyata nggak disukai oleh salah satu pembesar Khazraj. Apa-apaan nih, berani-beraninya dia mau yang memperlakukan orang Khazraj, ya, sampai-sampai mengatakan akan membunuhnya. Ya, makanya direspon nih oleh orang Khazraj yang namanya Sa'ad ibn Ubadah. Ini cerita Ibunda Aisyah. Ya. Taib. Sa'ad ibn Ubadah. Nah, kita langsung saja. Berdiri Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Khazraj. Dia terbakar emosinya, ya, karena fanatisme terhadap sukunya. Dan kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kadzabta, kamu bohong wahai Sa'ad bin Mu'adz. Demi Allah, kamu gak akan bisa membunuhnya dan gak akan pernah mampu untuk membunuhnya." Ya. Nah, ketika Sa'ad ibn Ubadah komentar kayak begitu, nah di situ ada juga pamannya Sa'ad bin Mu'adz, namanya Usaid bin Khudair, yang sama-sama dari Aus. Otomatis makin panas nih suasana. Ya, pamannya Sa'ad bin Mu'adz juga nggak terima kan, kalau orang Khazraj meremehkan tuh, ya, orang-orang Aus yang diwakili oleh Sa'ad ibn Mu'adz, yang sampai-sampai mengatakan, ente nggak bakal bisa ngebunuh dia. Ya, nggak bakal bisa, nggak bakal sanggup. Kalau dari kalangan ente nggak bakal sanggup ente ngebunuh teman sendiri, dengan kata lain seperti itu. Kalau berasal dari kami nih, kalian juga nggak akan pernah sanggup. Ya, karena kita nggak akan tinggal diem, itu jemaah. Wah, ini udah masalah fanatisme nih. Ya, terlebih Usaid bin Khudair berdiri, ya, dan dia mengatakan, "Kadzabta, ente yang bohong, wahai Sa'ad ibn Ubadah. Wallahi, ya, demi Allah kami bisa membunuh dirinya. Tuh. Mau dia dari Aus ataupun dari Khazraj, dari sukumu, kita siap membunuhnya." Ya, sampai-sampai panas suasananya. Usaid bin Khudair mengatakan, ya, kamu adalah orang munafik. Tuh. Sa'ad bin Ubadah dikatakan munafik. Ini kamu munafik nih, karena ungkapan kamu menunjukkan kamu membela orang munafik. Kan Nabi fokuskan kepada siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul, gembong munafik. Kenapa ente bela? Ente bela orang munafik, ente munafik. Tuh, rame kan? Rame nih jemaah. Iya, udah emosi suasananya, panas nih jemaah. Ya, dan potensi untuk saling bunuh-bunuhan pun besar. Ya, maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan berusaha menenangkan keduanya, dan akhirnya suasana pun bisa diredam. Nah, akhirnya Ibunda Aisyah berkata, aku habiskan hari-hariku untuk menangis, ya Allah. Dan beliau nggak bisa tidur jemaah. Kebayang, wallahi kebayang jemaah. Berat apa yang dialami oleh Ibunda Aisyah. Ya Allah. Ya. Nah, di satu pagi, ya di pagi hari, kedua orang tuaku, kata Ibunda Aisyah, mereka berada di sampingku. Ya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, udah 2 hari itu
Beliau habiskan waktu berlalu dengan tangisan dan gak bisa tidur. Allahu Akbar. Nah, bahkan sampai-sampai kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan kondisi Ibunda Aisyah. Ya, keduanya menyangka jangan sampai ya tangisan itu akan menghancurkan kehidupan anaknya. Ya Allah. Dan ketika keduanya tengah duduk di sampingku, ya apa yang terjadi? Naam. Fasadzanat alayya imra'atun minal ansar fa'adzintu laha. Datang seorang wanita dari kalangan Ansar untuk bertemu denganku dan aku izinkan, kata Ibunda Aisyah. Dan kemudian wanita Ansar itu fajalastu tabki ma'i. Dia duduk di dekatku dan kemudian ikut nangis bersama-sama. Ya Allah. Bayang ya. Jadi memang ada kalanya seseorang tuh ketika ingin menunjukkan rasa empatinya kepada ya sahabat yang sedang berduka, ya di antaranya ini ya nangis bareng gitu ya. Apalagi perempuan kan, ya nangis deh. Kita ikut nangis deh. Jangan dikomentarin, jangan. Ya ini wanita Ansar ini menunjukkan empatinya. Ya. Atau kalau kita nih paling tidak dia curhat nih, nyerocos ya mau nyanyi gitu kan. Kelihatan memang lagi galau, udah dengerin aja. Itu bentuk empati kita sama dia. Karena biasanya nanti kalau emang dia merasa plong, makasih ya, kamu udah mau dengerin anak. Gitu ya. Walaupun kita nggak komen apapun, kita nggak kasih nasihat, kita juga punya banyak masalah kan gitu ya. Tapi kita dengerin doang tuh. Biasanya keluar tuh kalimat, makasih ya Allah, antum luar biasa, antum mau dengerin curhatan anak. Antum mau dengerin masalah yang sedang anak hadapi, makasih tuh. Ya. Ini orang Ansar kayak begitu tuh, mereka empatinya besar, makanya disebut kaum Ansar. Mau lakinya mau perempuannya luar biasa. Ketika tahu Ibunda Aisyah sedang berduka, datang minta izin, ya kemudian diizinkan oleh Ibunda Aisyah, duduk dekatnya. Beliau lihat Ibunda Aisyah nangis, udah nangis, ikut nangis. Masya Allah, luar biasa. Poinnya adalah bagaimana kita berempati untuk juga ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh saudara kita. Ketika kita memang nggak bisa ngebantu memberikan solusi, minimal jangan nambahin masalah. Syuf, ini kan kadang justru nambahin masalah. Ya Allah. Ya, taib. Makanya nangis bersama jemaah. Nah tiba-tiba Rasul datang jemaah. Belum mengucapkan salam dan duduk. Ya. Padahal kata Ibunda Aisyah, semenjak isu itu semakin tersebar, semakin merebak, beliau belum pernah lagi duduk di sampingku. Allahu Akbar. Terlebih 1 bulan kejadian ini berlangsung, Rasul pun tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, untuk menjelaskan tentang hakikat yang sebenarnya dari tuduhan tersebut. Ya Allah. Ya. Nah, kemudian ketika Rasul sudah berkumpul bersama Ibunda Aisyah, ada juga Abu Bakar, Ummu Rumman dan wanita Ansar ini. Ya Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, summa qala amma ba'd. Ini hal penting yang Nabi mau sampaikan. Ya. Amma ba'd. Ya Aisyah, fa innahu qad balaghani 'anki kadza wa kadza. Fa in kunti bari'ah fa sayubarri'ukillah. Ya Allah. Ucapan kayak begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ucapannya enggak salah sebenarnya. Cuma bagi Ibunda Aisyah yang mendengarnya ini seperti sambaran petir. Karena beliau berharap nih kedatangan Rasul itu bisa menenangkan dirinya. Ya. Paling enggak beliau berharap Rasul jangan pernah kemakan dengan isu yang tersebar. Itu aja. Ya, kita fahami apa ucapan Rasul kepada Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, aku telah dengar isu tentang dirimu yang begini begitu, engkau dituduh berbuat zina dengan melakukan perzinahan dengan Safwan. Kalau kamu memang gak bersalah, Allah pasti akan membebaskan dirimu dari tuduhan tersebut.
Ya. Ini masih enak didengar nih. Nah, tapi yang kedua nih, yang kayak sambaran petir jemaah. Ya. Apa kata Nabi yang berikutnya? Wa in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Ya. Namun apabila kamu memang merasa melakukan perbuatan dosa, mohon ampun segera kepada Allah, segera taubat. Ya Allah. Kata Nabi, fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambihi. Nah ini jemaah, ini berat nih. Ya, semakin membuat hantaman di hati Ibunda Aisyah. Maka sesungguhnya seorang hamba jika dia mengakui atas dosanya, atas perbuatan dosanya, summa taba ilallah, taballahu alaihi, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni, Allah akan terima taubatnya. Ini kalimat gak salah jemaah. Tapi ketika kalimat itu disampaikan kepada Ibunda Aisyah yang saat itu sangat benar-benar berharap Nabi mengungkapkan kalimat yang menunjukkan bahwasanya tuduhan yang tersebar selama ini gak benar, wahai istriku, itu yang beliau harapkan. Tapi ternyata apa yang Nabi ungkapkan ini menunjukkan bahwasanya Rasul pun masih mencurigai dirinya. Tapi tetap terkontrol. Ya wajar, Rasul komen kayak begini wajar jemaah. Dan nggak salah. Lo iya Rasul nggak tahu perkara gaib karena memang faktanya jalan berdua, ya, dalam jarak yang cukup jauh, berdua-duaan saja. Subhanallah. Dan Rasul nggak tahu tentang duduk perkaranya, belum ada wahyu, belum ada info, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa yang sebenarnya apa yang terjadi. Enggak. Makanya Rasul mengatakan begini, nggak salah. Cuma ketika hal itu didengar oleh seorang istri yang berharap, sang suami ini nggak percaya dengan isu yang tersebar, yang menyudutkan dirinya, tapi ternyata ungkapan ini sangat-sangat mengisyaratkan dengan begitu jelas. Rasul juga ya belum plong banget. Masih ada tuh perasaan atau dugaan bisa jadi ini benar. Kan gitu ya. Hantaman luar biasa jemaah. Ya Allah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qalasa dam'i hatta ma uhis. Ya Allah. Ya. Selesai beliau menyampaikan ungkapannya, ya, maka air matanya pun segera beliau hentikan. Ini sebenarnya qalasa itu beliau menghentikan air matanya, istamsaka, ya, nuzuluhu inqata'a. Ya, beliau tuh menyeka air matanya tuh. Beliau nggak mau kelihatan sedih di hadapan Nabi tuh, karena beliau merasa kecewa gitu loh. Makanya berusaha untuk menunjukkan ketegaran gitu. Dia sekak tuh air matanya, ya, agar tuh air mata berhenti. Cuma itu kalau yang anda pahami ya, kalau dalam redaksi aslinya. Walaupun ini diterjemahkan, air matanya justru semakin deras. Allah Ta'ala alam. Ya. Dan aku berkata kepada ayahku, lihat jemaah, ini yang berat, wallahi berat, ya Allah. Ketika Ibunda Aisyah sangat kecewa dengan jawaban Nabi yang seperti itu, ya Allah. Hantaman yang begitu keras di batin Ibunda Aisyah, maka kemudian wajar kalau kemudian saat di sampingnya ada sosok-sosok yang paling dekat dalam kehidupan Ibunda Aisyah, yaitu orang tuanya. Beliau minta pembelaan terhadap orang tuanya. Beliau berkata kepada ibunya, Ummu Rumman, ya Ummah, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima qala. Wahai ibuku, tolong dong, jawab dong, berikan pembelaan untuk diriku atas apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang aku, bahwasanya masih ada kecurigaan dari Nabi, aku pun melakukan hal itu. Kan kalau benar taubat, kalau nggak benar Allah akan bebas engkau. Nah yang kedua ini kan, kalimat yang kedua, kalau ternyata engkau benar, akui, bertaubat, Allah ampuni. Ya Allah, apa kata Ibunda Aisyah? Ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela aku wahai Umi, belain aku. Jawab tuh, bantah tuh ungkapannya Nabi, ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang aku.
Allahu Akbar. Memelas, jemaah. Kita bisa bayangkan betapa beratnya ini dialami oleh seorang wanita, sekalipun wanita selevel ibunda Aisyah. Sampai beliau berkata begitu. Apa kata ibunya Aisyah? Itu Ummur Ruman. Ma adri ma aqulu li Rasulillah. Aku enggak tahu wahai putriku apa yang harus aku sampaikan kepada Nabi. Aku harus jawab, aku enggak tahu. Ya ibunya juga fair. Karena memang faktanya ibunya juga enggak tahu nih tentang kejadian yang sebenarnya. Karena jelas-jelas banyak saksi mata memang melihat dua-duanya jalan bareng tuh. Adapun fakta tentang masalah benar enggak zinanya di antara keduanya, ya aku enggak tahu. Ya, masih menjadi sebuah kemungkinan, bisa benar bisa enggak. Makanya aku enggak bisa balas, enggak bisa jawab tuh apa yang Nabi ungkapkan. Aku enggak bisa memberikan pembelaan terhadap dirimu, ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Ya awalnya tadi ketinggalan ya. Ibunda Aisyah merengek-rengek kepada bapaknya. Ya. Yaitu Abu Bakar. Ya Allah, ternyata Abu Bakar jawabannya sama tuh. Ya, kata Abu Bakar, ma adri ma aqulir Rasulillah. Ya, ketika beliau mengatakan ya abi, ya ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqalah. Tolong berikan pembelaan tuh aku dong, jawab tuh pernyataannya Nabi yang kayak begitu. Beliau masih merasa curiga dengan aku. Jawab wahai abahku, wahai ayahku. Ya, Abu Bakar juga mengatakan, aku nggak tahu harus menjawab apa. Ya Allah. Dan kemudian Ibunda Aisyah berkata, faqultu ana jariyah hadithatus sin la aqra katsiran minal Qur'an. Masya Allah. Ini kejujuran beliau. Ya, beliau berkata, aku adalah wanita yang masih muda belia. Aku belum banyak membaca Al-Quran. Ya, taib. Kemudian Ibunda Aisyah mengungkapkan kekecewaannya jemaah. Inni wallahi, beliau mengungkapkan kekecewaannya kepada siapa? Aba uminya, kepada Abu Bakar dan Ummur Ruman. Apa kata beliau? Inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Ya Allah, sesungguhnya demi Allah, aku telah mengetahui. Sesungguhnya kalian kan memang sebelumnya itu sudah mendengar tentang isu ini, tentang gosip ini. Ya. Nah. Dan kemudian kalian ternyata meyakini kan tentang kebenaran isu ini, kata Ibunda Aisyah. Ya, kalian kan meyakini bahwasanya isu ini, gosip ini benar. Dan seandainya, kata Ibunda Aisyah, fala in qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Ya Allah. Kata Ibunda Aisyah, seandainya aku mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku enggak berbuat hal itu, aku enggak melakukan perzinahan, dan Allah pasti tahu aku memang enggak berbuat zina. Ya, aku enggak melakukan perzinahan dengan Safwan. Pasti kalian berdua tidak akan mempercayai diriku. Ya Allah, udah saking kecewanya nih Ibunda Aisyah kepada kedua orang tuanya. Ya, kalian tidak akan pernah mempercayainya. Padahal aku jelas-jelas tidak berbuat. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wala in i'taraftu lakum bi amrin, dan jika aku mengakui tentang tuduhan itu benar-benar aku lakukan, wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah, dan sebenarnya Allah tahu aku enggak melakukannya, sekalipun aku mengakui aku melakukannya, tapi Allah tahu kan aku enggak melakukannya. Ya, la tusaddiquni. Ya, pasti kalian berdua akan mempercayai pengakuanku. Oh, ini ungkapan saking kecewanya Ibunda Aisyah terhadap kedua orang tuanya. Ya Allah, maka demi Allah enggak ada jawaban untuk kalian, kata Ibunda Aisyah. Ya, ma ajidu lakum mathalan wal tamastu
isma Ya'qubi falam aqdir alaih illa qawla Abi Yusuf hina qala fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, kata Ibunda Aisyah, demi Allah nggak ada jawaban untuk kalian nih yang paling pantas kecuali seperti apa yang pernah diucapkan ayahnya Nabi Yusuf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah tadi kan jujur, aku belum banyak ya di masa mudaku itu membaca Al-Quran. Makanya sampai-sampai beliau lupa tuh siapa tuh bapaknya Nabi Yusuf. Siapa jemaah? Yakub. Makanya beliau ungkapkan dengan redaksi, ya, nggak ada kalimat yang paling pantas untuk aku sampaikan di hadapan kalian berdua kecuali seperti apa yang pernah diucapkan oleh bapaknya Yusuf. Beliau lupa siapa bapak Yusuf. Karena tadi beliau jarang baca Quran di masa itu. Ya, yang dimana Nabi Yakub alaihissalam tatkala diuji dengan ujian yang berat dalam kehidupan keluarganya, ya, maka beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang indah, hanya kesabaranlah yang akan menjadi modal berharga untuk menghadapi ujian yang berat. Sabar, dan Allah akan menolong, ya, Allah akan menjadi penolong dari apa yang kalian ceritakan. Ya Allah. Kemudian kata Ibunda Aisyah, aku pun berpaling dan berbaring di atas tempat tidurku. Ya Allah. Artinya Ibunda Aisyah tinggalin Nabi, tinggalin kedua orang tuanya dan satu orang dari kalangan Ansar, seorang wanita. Ya Allah. Ya. Kata Ibunda Aisyah, aku mengetahui aku tidak melakukannya dan Allah pasti akan membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Dan sesuatu yang tidak pernah disangka oleh Ibunda Aisyah adalah Allah tatkala memberikan pembelaan terhadap dirinya, itu sampai-sampai Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang diriku. Ya Allah. Ya. Padahal yang diharapkan oleh Ibunda Aisyah, kalaulah Allah mau memberikan pembelaan, ya tentu harapan beliau begitu ya, itu paling tidak disampaikan lewat mimpi. Cukuplah Rasul dikasih mimpi, yang dimana mimpi itu menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah tidak melakukan zina. Itu aja yang diharapkan oleh Ibunda Aisyah untuk, ya, menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Tapi ternyata bukan hanya dalam mimpi, Allah sampai turunkan ayat, jemaah. Allahu Akbar. Dan gak tanggung-tanggung, 10 ayat. Ini dahsyat, 10 ayat. Padahal yang diharapkan oleh Bunda Aisyah cukup Nabi mimpi deh. Karena mimpi itu adalah cara penerimaan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama levelnya itu paling rendah. Mimpi, jemaah. Tuh lihat, kalau di kalangan para nabi aja cara penerimaan wahyu lewat mimpi itu adalah cara yang paling rendah. Apalagi kalau mimpi itu dialami oleh selain Nabi. Kok orang sampai jadikan mimpi sebagai standar beramal? Di kalangan para Nabi aja, ya di sisi Nabi saja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu level paling rendah. Ini orang beramalnya selalu lewat mimpi, mimpi syekhnya, mimpi dirinya. La haula wala quwata illa billah. Nyerahin bini, ya, entaran ditunggu mimpi dulu. La haula wala quwata illa billah. Ini rusak, jangan. Ya Allah, Ibunda Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Ya, wallahi demi Allah, tidak lama setelah itu, kata Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah meninggalkan mereka, meninggalkan Rasul, meninggalkan Abu Bakar, Ummu Rumman, dan seorang wanita dari kalangan Ansar, ya, dan saat itu belum ada seorang pun yang meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba turun ayat, jemaah. Allahu Akbar. Ya, turun ayat yang berisikan tentang pembelaan terhadap Ibunda Aisyah, bahwasanya Ibunda Aisyah, ya, terlepaskan dari segala bentuk tuduhan zina. Allahu Akbar. Dan ini ditandai ketika turun wahyu, Rasul masih berada di rumah Abu Bakar, beliau berkeringat dengan derasnya keringat itu mengucur. Ini
cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menerima wahyu, dan ini merupakan satu bentuk cara penerimaan wahyu yang paling berat jemaah. Ya. Naam. Sampai-sampai biasanya kalau beliau tuh sedang dalam keadaan menunggangi hewan, hewannya nggak kuat tuh. Hewannya pasti menderum, saking beratnya. Dan Rasul pun berkeringat, minal araq. Ya. Dan setelah itu beliau tersenyum jemaah. Hati beliau senang nih. Allah turunkan ayat. Ya Allah. Nah, Rasul tersenyum, ya, gembira. Dan beliau kemudian mengatakan, ya Aisyah. Ya, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memanggil Bunda Aisyah, ya Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan yang palsu. Ya, jadi tuduhan itu adalah dusta. Ya, ya Aisyah, ammallahu faqad barra'ak. Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari segala tuduhan palsu. Nah, ketika ya Nabi sudah menjelaskan seperti ini, turun ayat 10 ayat ya dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 jemaah. Ya. Maka kemudian berarti kan masalahnya selesai. Nah, percepat ya. Masalahnya clear. Ya kan? Ibunda Aisyah berarti terbebaskan dari segala bentuk tuduhan. Beliau enggak melakukan perzinahan karena Allah sendiri yang memberikan pembelaan. Otomatis sang ibu berkata dong kepada putrinya, karena ini masalah sudah selesai. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, qumi ilaihi. Ya. Karena masalah sudah selesai, ya, ibunya berkata, berdirilah wahai putriku Aisyah. Temui Nabi. Temui Nabi. Kan udah selesai, artinya pulang nih barang Nabi, pulang. Ya. Tapi apa kata ibunda Aisyah? Ya, faqultu wallahi la aqumu ilaih. Demi Allah, aku nggak akan berdiri untuk menemuinya. Wajar, istri ngambek wajar. Ini Bunda Aisyah ngambek nih. Oh iya, kan ibunya bilang nih masalah udah clear nih. Deh, bangun, temuin Nabi. Apa kata Bunda Aisyah? Wallahi demi Allah, la aqumu ilaih. Aku nggak akan berdiri untuk menghampirinya wahai ibuku. Ya, wala ahmadu illallah, dan nggak ada pihak manapun yang aku akan berikan pujian terhadap dirinya kecuali yang aku puji hanyalah Allah. Karena yang bela aku siapa? Allah. Ini ngambek yang elegan cuma. Iya, ini ngambek yang elegan. Ini luar biasa nih ngambek ini syarat ilmu nih. Iya. Ya, aku nggak akan temui beliau. Ya, dan aku nggak akan muji-muji siapapun kecuali yang aku puji cuma satu, yaitu siapa? Allah, karena Allah yang bela dirinya. Allahu Akbar. Ya, tapi nggak lama setelah itu pun cair. Ya, ini biasa lah, ungkapan kayak begini biasa cuma. Ya, ya Allah. Ya, kemudian Allah turunkan firman-Nya surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Nah, ketika Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kebebasanku dari segala tuduhan tersebut, sang ayah Abu Bakar memberikan bantuan nafkah. Itu biasa memberikan bantuan nafkah kepada Mistah, salah satu provokator, ya, salah satu orang yang menyebarkan isu itu sehingga semakin tersebar di Madinah. Selain gembongnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, kan gitu. Iya. Nah, kemudian karena saking jengkelnya Abu Bakar tentu tahu, bersyukur anaknya terbebaskan dari tuduhan zina. Tapi beliau sangat kecewa dengan kelakuan Mistah. Dia termasuk tokoh yang menyebarkan tuduhan tersebut. Padahal Mistah itu ditanggung kehidupannya oleh Abu Bakar. Nafkahnya tuh yang ngasih siapa? Abu Bakar. Disantunin, mungkin kalau kita nih bulanan dikasih bulanan tuh sama Abu Bakar jemaah. Ya Allah, sampai pada akhirnya saking jengkelnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq tatkala mengetahui, oh berarti selama ini yang dituduhkan oleh ya Mistah itu adalah dusta,
Maka Abu Bakar mengatakan, selamanya aku nggak akan lagi memberikan bantuan untuk dirinya. Tuh. Demi Allah, sampai sumpah, demi Allah aku nggak akan lagi memberikan bantuan sedikit pun buat Mistah selamanya. Ya Allah. Ya. Tapi kemudian Allah turunkan ayat di dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat berisikan teguran langsung dari Allah untuk Abu Bakar yang dengan bersumpah atas nama Allah akan menarik bantuan buat Mistah. Padahal Mistah orang miskin. Nah, apa kata Allah? Janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan dan kelapangan dari sisi harta di antara kalian bersumpah bahwasanya mereka nggak akan lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya. Ini kerabat gak? Kerabat, sepupu. Atau nggak memberikan bantuan lagi kepada orang-orang miskin. Double, udah kerabat, miskin pula. Mistah miskin, ya. Ataupun orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tuh. Ya, dia ikut hijrah juga ke Madinah. Dan hendaklah mereka memaafkan. Oh, Masya Allah. Waliyafu waliyasfahu. Memaafkan dan berlapang dada. Kemudian closing ayat ini Allah mengatakan, apakah kamu nggak suka? Apakah kalian nggak suka kalau Allah tuh mengampuni diri kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, Masya Allah. Abu Bakar ketika mendengar ayat ini, beliau adalah sosok orang yang sangat beriman, yang hatinya lembut tatkala mendapatkan teguran dari Allah, hatinya bergetar, bukan komplain. Nah, ini mungkin bisa aja nih komplain, dia udah nggak bener ya Allah, kan bisa. Ini enggak, langsung tunduk patuh. Tentu, wallahi aku lebih suka Allah mengampuni diriku. Maka pun ya beliau kembali berjanji, wallahi aku tidak akan pernah menghentikan bantuan kepadanya selamanya. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya. Ini bisa Anda sampaikan. Oh, ada satu lagi. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Zainab. Nah, ini menarik jemaah. Ya. Sebagai penutup ya. Ini menunjukkan kewaraan dari Zainab, istrinya atau salah satu istrinya Nabi. Ya, kalau kita boleh bahasakan nih pesaingnya Ibunda Aisyah. Sesama istri Nabi, kompetitornya nih, dan saling bersaing memang. Ya. Naam. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, kepada Zainab. Apa yang beliau tanyakan kepada Zainab? Ya Zainab, madza alimta madza alimti aw ra'aiti? Kata Rasul kepada Zainab, ya, wahai Zainab, istriku, apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat terkait kejadian tersebarnya berita ya bahwasanya istriku yaitu Aisyah melakukan perzinahan dengan Safwan ibn Mu'attal. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu ketahui? Lihat nih saking waraknya Zainab. Ya, faqalat, berkata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Dahsyat. Ya Rasulullah, aku benar-benar menjaga, aku benar-benar melindungi telinga atau pendengaranku dan juga penglihatanku. Ya, artinya beliau nggak mau ikut campur dalam urusan itu. Luar biasa. Nggak mau kepo, nggak. Dan yang dahsyatnya lagi, ya, beliau mengatakan, wallahi ma alimtu illa khaira. Ya, demi Allah, nggak ada yang aku ketahui tentang sosok Ibunda Aisyah, tentang sosok Aisyah. Ini pesaingnya loh jemaah. Ya, yang diisukan berbuat zina dengan Safwan, kecuali yang aku ketahui dia wanita yang baik. Ini menarik ya. Ini pesaing nih sampai bisa sportif kayak gitu. Ini menunjukkan kebeningan hati Zainab. Karena biasanya kalau sama kompetitor kan cari celah gimana untuk menjatuhkan. Kan Hamnah saudarinya Zainab itu dia ngomporin juga seperti Mistah. Tujuannya baik, dia untuk ngebela atau memberikan dukungan kepada Zainab agar lebih disayang lagi sama Nabi. Ini kesempatan untuk menjatuhkan pesaingnya, saudarinya. Tuh. Tapi ini hatinya luar biasa Zainab.
Justru beliau yang memberikan pembelaan. Kata beliau, aku nggak mengetahui tentang sosok Aisyah yang dituduh berbuat zina kecuali dia wanita baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini bisa ana sampaikan, ya. Mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Nah.